Jadi teman-teman, kita sudah sampai di penjara bawah tanah. Penjara bawah tanahnya. Mereka kebanyakan meninggal duluan di dalam. Karena kondisi penjaranya batu bulat ini digunakan untuk merantai kaki para tahanan, Pak. Tapi dulu tahanan wanita itu jika duduk airnya bisa setinggi leher. Jika mereka duduk mungkin segini ya, Pak ya. Dan mereka harus menahan airnya setinggi itu sampai airnya. Nah, kita sekarang sudah berada di Museum Sejarah Jakarta yang berlokasi di kawasan Kota Tua Jakarta. Nah, ini banyak sekali tempat-tempat yang sangat unik dan sangat bersejarah di sini. Dan ini sekarang saya sudah ditemani oleh pemandu wisata Museum Sejarah Jakarta, Mbak Lulu Azizah. Halo Bapak, Ya, salam kenal. Salam kenal, Mbak. Ini di sini ada apa aja, Mbak, yang menarik buat pemirsa kita nih, Mbak? Oke. Sebelumnya nih Pak, sebelum saya menjelaskan, saya mau ngasih nilai 100 dulu buat Bapak. Museum Sejarah Jakarta, karena kebanyakan pengunjung yang datang ke museum ini lebih sering menyebut atau mengenal museum ini sebagai Museum Fathahillah. Nah, tapi teman-teman, Museum Fathahillah itu sebenarnya nggak ada ya, Pak ya. Jadi kenapa sih orang-orang lebih sering menyebut sebagai Museum Fathahillah? Karena Museum Sejarah Jakarta terletak di Jalan Taman Fathahillah nomor 1, Jakarta Barat, Pak. Begitu. Dan di dalamnya itu banyak banget koleksi yang menceritakan tentang sejarah Jakarta, Pak. Dan pengunjung ini biasanya dari luar daerah itu penasaran sama penjara bawah tanahnya, Pak. Karena di dalam museum ternyata kita juga ada penjara bawah tanah. Itu begitu. Kan keren sekali. Pokoknya ini sangat menarik sekali. Tapi jangan lupa sebelum menyaksikan tayangan kami secara lengkap, like, komen, dan subscribe di Mediasi Channel. Nah, Mbak Lulu, jadi ini sejarahnya tentang gedung Museum Sejarah Jakarta ini seperti apa, Mbak? Oh, baik, Pak. Mbak. Jadi Museum Sejarah Jakarta ini, Pak, dulunya didirikan sebagai Balai Kota. Balai Kota VOC didirikannya itu pada tanggal 25 Januari 1707, lalu selesainya itu tanggal 10 Juli 1710 oleh Gubernur Jenderal Abraham van Riebeeck. Arsitek dan desainernya ini bernama A.J. van der Velde dan juga J. Kramer, Pak. Dan kalau kita lihat ke dalam, bangunannya itu gayanya neoklasik, Pak, dan berfungsi sebagai balai kota itu bertahun-tahun lamanya. Lalu gedung ini juga sempat beralih fungsi menjadi kantor perwakilan Provinsi Jawa Barat. Lalu saat Jepang menguasai kota ini, berubah lagi fungsinya menjadi markas logistik Dai Nippon Jepang. Lalu sempat juga berubah fungsi menjadi markas Kodim 0503 Jakarta Barat. Dan pada akhirnya diserahkan, Pak, kepada Pemprov DKI Jakarta tahun 1968 untuk direnovasi dan diperbaiki. Dan pada akhirnya gedung ini diresmikan sebagai Museum Sejarah Jakarta tanggal 30 Maret 1974, Pak. Gitu, berarti sudah kurang lebih 47 tahun. Tahun depan kita 48 tahun usia gedungnya. Dan diresmikannya oleh Bapak Ali Sadikin yang saat itu menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Nah, ini, Mbak, salah satu ini di depan gedung Museum Sejarah Jakarta ini ada patung nih. Patung apa nih, Mbak? Ini patung Hermes, Hermes, Pak. Sebenarnya ini bukan ini ya, Pak, bukan depannya, tapi ini taman belakang museum. Taman belakang, betul. Begitu. Tapi yang di sebelah sana itu depan, tapi sini masuknya lewat sini, Mbak ya? Iya, Mbak, masuknya lewat barat sekarang, Pak, kita. Jadi di sana ada patung Hermes, tapi Hermes ini bukan yang punya tas Hermes mewah ya, teman-teman ya. Bukan. Jadi Hermes ini patungnya itu sendiri adalah hadiah dari perusahaan Jenny Co. Dari Jerman kepada Ratu Belanda untuk ditempatkan di Hindia Belanda yang sekarang Indonesia ya, Pak. Jadi patung Hermes ini juga dulunya bukan di Museum Sejarah Jakarta, Pak, tapi dulunya ada di Jembatan Harmoni. Saat itu dinyatakan patung Hermes hilang atau dicuri, padahal sebenarnya bukan hilang atau dicuri, tapi terjadi sebuah kecelakaan. Jadi patung Hermesnya jatuh ke sungai di belakangnya. Jadi untuk menjaganya tetap aman, patung Hermes dipindahkan ke Museum Sejarah Jakarta tahun 1999. Nah, Hermes sendiri itu adalah anak dari Dewa Zeus, Pak. Dilambangkan Hermes itu merupakan dewa pembawa berita, lalu dewa perdagangan dan juga penjaga pejalan kaki. Nah, oleh sebab itu ada sayap di kakinya, di kaki Hermes, menandakan kalau Hermes itu bisa berlari dengan sangat cepat. Dan juga Hermes ini ceritanya berdiri di atas planet yang konon katanya jika kita memegang planet itu akan membawakan keberuntungan. Wah, luar biasa. Nah, Mbak, ini pemirsa tentu sudah menantikan sekali seperti apa penjara bawah tanah ini, Mbak. Mbak, tapi sebelum kita masuk ke penjara bawah tanah, Mbak, tolong sampaikan ke pemirsa, ini lokasi Museum Sejarah Jakarta ini di mana, masuknya sebelah mana, tepatnya di mana ini, Mbak? Oh, baik. Silahkan.
Jadi teman-teman, sobat museum yang ingin berkunjung ke Museum Sejarah Jakarta, jangan lupa kunjungi di kawasan Kota Tua. Museum Sejarah Jakarta terletak di Jalan Taman Fathahillah nomor 1, Jakarta Barat. Masuknya sudah lewat pintu barat, ya pintu samping, lalu masuknya sudah pakai J-Card, teman-teman. Jadi J-Card itu kalau teman-teman punya kartu wisata yang dari Monas atau Ragunan bisa dipakai di sini. Tapi kalau belum punya jangan khawatir, loket kami Museum Sejarah Jakarta menyediakan J-Card dengan harga 35.000 dan sudah ada saldonya. Dan ini pemirsa biasanya ya mengenalnya di sini adalah kawasan Kota Tua, Mbak. Kawasan Kota Tua. Wisata Kota Tua, Mbak ya. Betul. Nah, inilah di sini, Mbak ya, lokasinya. Dan banyak sekali Pak, jadi kawasan Kota Tua itu nggak hanya Museum Sejarah Jakarta aja Pak. Banyak banget kalau misal kita mau jalan kaki, kita bisa sampai Museum Bahari. Dan Museum Bahari itu masih Kota Tua sebenarnya Pak. Ada juga Museum Wayang, Museum Keramik, dan sejarahnya juga masing-masing menarik juga Pak. Iya betul. Yuk kita masuk Mbak. Jadi teman-teman, kita sudah sampai di penjara bawah tanah. Nah, penjara bawah tanah ini ada 5 ruangan, dikhususkan untuk tahanan laki-laki. Begitu. Jadi penjara wanitanya di mana sih? Apakah ada penjara wanitanya? Ada penjara wanita, tapi letaknya ada di sayap kiri gedung. Jadi kita harus berjalan dulu ke arah sana, dan kita mungkin bisa masuk, Pak. Boleh, ayo. Nah, ini penjara. Nah, ini penjara bawah tanahnya. Panjang dan lebarnya itu kurang lebih 3 kali 6 meter, lalu tingginya 160 cm, teman-teman. Sundul nih Mbak. Iya, nggak jadi bisa ini. Saya karena tingginya masih 160-an, saya masih bisa berdiri di sini. Dan tahanan yang di sini bukan hanya pribumi Pak, tetapi banyak rakyat Portugis juga ada, orang Belanda kalau bisa terbukti bersalah juga dipenjara. Lalu juga ada bangsa dari Chinese dan berbagai macam etnis di sini Pak. Gitu. Dan kapasitas penjara ini sangat banyak Pak. Satu kan ada 5 ruangan di sini ya. Satu ruangan itu kapasitasnya bisa mencapai 20 sampai 50 orang sekali masuk. Begitu. Oleh sebab itu tahanan itu biasanya sebelum mereka menunggu keputusan atau keadilan, mereka kebanyakan meninggal duluan di dalam karena kondisi penjaranya sudah tidak sehat Pak. Bayangkan saja kapasitas 50 orang, tahanan tersebut harus makan, minum, mohon maaf buang air kecil, lalu buang air besar di dalam. Jadi di sini juga. Iya, jadi kondisinya udah nggak sehat ya Pak. Dan dulu di Batavia terjadi wabah kolera yang menyerang pencernaan. Kalau mungkin sekarang ini wabahnya corona, dulu kolera. Begitu. Nah ini Mbak, ini kan ada batu-batu bulat. Ini apa ini Mbak? Nah mungkin di sini kita boleh pegang Pak sebenarnya Pak. Batu-batu bulat ini digunakan untuk merantai kaki para tahanan Pak, supaya mereka nggak bisa kabur. Dan kalau kita lihat kan ada yang besar, ada yang kecil. Yang beratnya itu kisaran yang paling ringan ada 10 kilo, yang besar sampai 50 kilo Pak. Berat ya? Berat banget. Berat ya Pak ya? Berapa kilo nih Pak? Kira-kira 7 sampai 10 kilo Pak. Dan kenapa ada yang besar, ada yang kecil? Karena kaki mereka itu dirantai sesuai dengan kejahatan atau tindak kriminal yang mereka lakukan Pak. Jadi kalau misalnya ada orang tidak bayar pajak aja, mereka akan dipenjara. Tapi mungkin yang lebih ringan biasanya. Lalu kalau misal merampok, membunuh dan segala macam itu biasanya yang lebih besar dirantainya. Oh jadi ini bukan batu tapi ini besi dicetak bulat-bulat Mbak. Betul. Bulat-bulat. Nah jadi ini besi ini buat ngikat, dirantai, diikat ke kaki tahanan di sini Mbak, supaya tidak kabur. Dan pahlawan nasional kita juga ada yang di sini Pak. Namanya adalah Untung Suropati. Jadi konon beliau pernah dipenjara di penjara ini, penjara bawah tanah. Dan karena namanya Untung mungkin ya Pak ya, beliau berhasil kabur. Kenapa bisa kabur dengan kondisi seperti ini? Karena dibantu oleh anak sipir, anak kepala sipir yang kebetulan jatuh cinta kepada Untung Suropati. Oleh sebab itu dibantu untuk melarikan diri, gitu. Tadi Mbak bilang bahwa sebelum sampai diadili banyak narapidana yang meninggal di sini Mbak. Betul. Sejarahnya banyak Mbak yang sudah meninggal di ruang tahanan sini. Banyak tapi tidak terhitung berapanya Pak. Karena saat itu terjadi wabah penyakit itu Pak yang semakin semakin cepat menyerang tahanan-tahanan, apalagi dengan kondisi seperti ini yang saking tidak sehatnya. Oleh sebab itu
kebanyakan yang meninggal dan dikembalikan ke keluarganya biasanya Pak. Gitu. Ya, memang kita nggak kebayang juga ya ini kondisinya seperti ini. Kita buat berdiri aja mohon maaf. Agak susah ya Pak ya? Ya meskipun saya juga tidak terlalu tinggi-tinggi banget aja sundul gitu. Iya. Ini udah posisi di tengah-tengah dan ini penuh. Betul. Nggak mungkin kan semua orang di tengah-tengah semua. Pasti ada yang di pinggir sini gitu kan. Betul. Nah Mbak, ini juga konon dulu bahkan sampai sekarang ya masih ada tergenang air banjir gitu Pak? Yang banjir itu di penjara wanita Pak biasanya. Penjara wanita. Karena letak penjara wanita itu lebih rendah daripada permukaan tanah ya Pak. Jadi kalau hujan memang banjir di sana Pak. Tapi yang kalau penjara laki-laki ya mereka tidak merasakan banjir. Dan dulu tembok ini belum ada Pak. Jadi untuk penerangan bagi penjara laki-laki sendiri terdapat dari sinar matahari dan sinar bulan. Tapi kalau di penjara wanita beda lagi. Nanti kita mungkin bisa bandingkan kondisinya. Kita ini jadi 5 ruang. 5 ruangan penjara laki-laki. Isinya sama Mbak ya? Isinya sama Pak. Besarnya sama, ada batu-batunya juga sama. Betul. Nah, kita sekarang Pak sudah di penjara wanita Pak. Tadi kan penjara laki-laki. Nah, sekarang penjara wanitanya. Begitu. Nah, tapi di mana ya Pak kira-kira penjara wanitanya? Apakah di sana? Apakah di sana? Nah, ternyata penjaranya ada di sini. Dan ini di dalam gedung berarti ya? Di dalam gedung, di sayap kiri gedung Pak. Di sayap kiri gedung. Kalau di sana tadi kan meskipun di basement atau di bawah tanah, itu juga termasuknya di luar Mbak ya, langsung akses keluar. Kalau di dalam gedung. Di dalam gedung. Bedanya apa Mbak di penjara laki-laki? Bedanya mungkin dari namanya Pak, penjara laki-laki, penjara wanita. Lalu mungkin dari ininya Pak, kapasitas ruangannya dan juga dari besarannya atau ukurannya Pak. Kalau kita perhatikan di sini penjara wanita itu agak lebih luas ke dalam, 6 kali 9 meter. Tapi Pak tingginya itu hanya 100 cm atau 1 meter Pak. Jadi kalau kita masuk ke dalam itu benar-benar harus membungkuk. Dan juga mungkin dari segi Pak, mungkin fasilitasnya dan juga siksaannya ini lebih agak kejam di sini Pak. Karena dulu jika hujan deras sekali itu akan terjadi banjir di dalam. Dan kalau kita ke dalam mungkin kita bisa ke sini Pak. Ini juga air nih Mbak ya? Betul. Ini air nih. Nah, ini mungkin kalau misalnya kita berendam itu hanya semata kaki Pak. Tapi dulu tahanan wanita itu jika duduk airnya bisa setinggi leher. Jika mereka duduk mungkin segini ya Pak ya. Dan mereka harus menahan airnya setinggi itu sampai airnya surut gitu. Dan tadi sudah dijelaskan kalau penjara wanita ini Pak juga disebut dengan penjara lorong gelap. Karena tidak ada penerangan sama sekali. Jadi kan ini di dalam gedung dan otomatis sinar matahari susah masuk. Tetapi ada ventilasi yang sebesar itu Pak. Ada jendela ya? Ada jendelanya yang hanya dibuka ketika pagi dan sore. Jadi kalau malam menjelang ditutup dan itu benar-benar sangat gelap. Dan ini lebih pendek, lebih rendah. Lebih pendek. Kapasitasnya juga karena tidak banyak tahanan wanita yang memberontak, kapasitasnya hanya sekitar 15-30 orang. Dan salah satu pahlawan nasional kita Pak juga pernah ditahan. Siapa Mbak? Cut Nyadin. Beliau kalau saya bilang sangat kuat Pak, sangat amat kuat. Karena beliau ini bertahan kurang lebih 6-9 bulan sebelum pada akhirnya beliau diasingkan ke Sumedang. Nah, konon Pak, jika ada tahanan laki-laki yang terbukti bersalah, mereka akan dieksekusi mati. Caranya ya mereka bisa memilih caranya mau dipancung atau digantung. Tetapi jika ada tahanan wanita yang bersalah, mereka biasanya akan diasingkan ke daerah atau pulau yang terpencil dari sini. Bahkan sampai sekarang makam Cut Nyadin ada di Sumedang. Padahal dia pahlawannya jauh dari Aceh. Iya. Jadi bayangkan pemirsa, ini sungguh kalau menurut saya tidak manusiawi sekali. Kita berdiri pun nggak bisa. Iya. Kita kalau berdiri tapi setengah badan itu apa namanya? Agak ruku ibaratnya ya, posisi ruku juga susah ya. Iya. Dan ini dari dulu memang setiap saat ini basah kondisinya, tergenang kalau air. Terutama saat musim hujan, Pak. Jadi gimana kita bayangkan dulu penjara para tahanan di sini tidur dalam keadaan berbasah-basahan. Jadi kan sangat tidak manusiawi lah gitu Mbak ya. Kalau penjara yang perempuan ini hanya satu ruangan aja? Satu ruangan, karena tadi tidak banyak wanita yang memberontak.
zaman dahulu. Mungkin beda seperti sekarang sudah ada SJW, ibaratnya Social Justice Warrior yang menegakkan keadilan. Dulu beda, kalau perempuan dulu mengikuti laki-laki aja. Jadi tidak banyak sebenarnya yang memberontak. Tetapi ada yang memberontak sampai 1530, Barat tahanan ada di sini dulu. Tahanan wanita. Baik. Jadi Mbak, pesannya seperti apa nih Mbak? Supaya nih para pemirsa, masyarakat datang ke sini nih Mbak, keunikannya, bisa menyaksikan keunikannya, apa pokoknya ini unik banget lah. Bagus banget untuk didatangi. Nah, teman-teman yang di balik layar, kalau misalnya mau menyaksikan atau mengalami secara langsung, jangan lupa datang ke Museum Sejarah Jakarta ya. Karena Museum Sejarah Jakarta itu tidak hanya berisi tentang koleksi-koleksi yang menceritakan tentang sejarah Jakarta, tetapi juga ada sisi seperti ini. Ada penjara laki-laki, ada penjara wanita juga. Jadi teman-teman bahkan bisa masuk ke dalam dan ikut merasakan vibes-nya dan juga pengalamannya sebagai tahanan ya Pak ya. Karena masuk ke dalam penjara. Gitu. Dan tadi saya di dalam penjara itu agak gerah juga nih Pak. Iya, agak panas ya Pak ya? Iya, karena ruangannya pendek. Ya, terima kasih pemirsa sudah menyaksikan tayangan-tayangan kami. Dan jangan lupa untuk menyaksikan terus tayangan kami selanjutnya tetap di Mediasi Channel. Yang makanya ada warna merah dan emas sebagai pembawa keberuntungan. Jadi ini memang gedung apa belum pernah dibuka atau seperti apa? Sudah pernah Pak direvitalisasi besar-besaran tahun 2006 dan 2014. Sempat direvitalisasi. Jadi ini sudah bagus Pak sebenarnya. Tapi ya ini lantainya juga sampai Iya. Nah ini bagian depan Mbak ya? Betul. Bagian depan, tapi ini kalau di museum depan juga Mbak ya? Maksudnya Pak? Artinya kalau kita tadi masuk itu dari depan atau belakang? Dari barat. Dari barat ya? Nah ini Dulu masuknya memang dari sini Pak, dari depan. Ini tampak dari atas ini adalah, ini apa nih Mbak belakang namanya Mbak? Yang disebut Kota Tua berarti ini kan? Iya, ini kawasan Kota Tua sebenarnya Kawasan luas Kota Pak. Tua. Tetapi untuk taman sendiri namanya adalah Taman Fathahillah. Iya, ya. Memang di sini ikonik banget, banyak tempat-tempat yang sangat bersih. Mbak, kalau ini yang lurusnya ini apa nih Mbak? Ini Pak, Iya, itu. biasanya nih Pak, di sini itu adalah jalur-jalur tram. Tapi yang putih-putih itu adalah air mancur, sumber air bagi masyarakat Batavia dulunya, atau Batavia Fountain, air mancur Batavia. Gitu. Oke, indah banget ini. Bahkan dulu petinggi Belanda apabila mereka ingin menyaksikan eksekusi mati dari sini. Jadi petinggi Belanda itu akan biasanya memberikan komando atau aba-aba pada para algojo. Jika komando tersebut belum dilaksanakan, eksekusi mati tidak berlangsung. Dan eksekusi mati ada di bagian sana, bagian kiri, pelataran kiri gedung. Nah, sekarang kita sudah berada di lantai 2 Museum Sejarah Jakarta, Pak. Jadi, Museum Sejarah Jakarta itu terdiri dari 2 lantai, ada penjara bawah tanahnya dan juga kita ada etik atau ada loteng di atas. Dan lantai 2 ini biasanya digunakan untuk ini, Pak, Dewan Pengadilan. Jadi, kita ada Dewan Pengadilan Batavia di sebelah kanan dan ada Dewan Kota Praja di sebelah kiri. Bedanya apa? Bedanya biasanya kalau Dewan Pengadilan itu untuk menindaklanjuti atau menghakimi kasus-kasus kriminal atau kasus politik. Sementara Dewan Kota Praja itu biasanya menangani kasus-kasus perdata seperti perceraian, hak asuh anak, perdagangan dan sebagainya. Begitu. Jadi ini adalah lantai 2 Museum Sejarah Jakarta yang berfungsi sebagai Dewan Pengadilan. Dan tidak kalah menariknya lah dari yang penjara bawah tanah. Penjara bawah tanah memang ikonik banget, menarik banget, sangat menyejarah banget. Tapi lantai 2 ini juga ternyata betul. Koleksinya juga banyak yang menarik, Pak. Ya, di sini juga terdapat ini Pak, banyak koleksi-koleksi yang menarik yang bisa langsung dikunjungi oleh pengunjung. Jadi kita mengingatkan sekali lagi teman-teman jangan lupa mengunjungi Museum Sejarah Jakarta.